Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok pertama ilmu negara akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ajaran Teori Negara Berdasarkan Para Pemikir Romawi Kuno. Dosen pengampu Ahmad Saifuddin MH. Sini kami menganggotakan 3 orang. Yang pertama Rifda Zairina, yang kedua Afia Sukrotin Maulidia, yang ketiga saya sendiri Baihaqi Hashimi Dragi Jaiti. Sini kelompok kami akan membahas tentang yang pertama ajaran dan teori negara menurut Polybius, yang kedua ajaran dan teori negara menurut Cicero, yang ketiga ajaran dan teori negara menurut Seneca. Yang pertama ajaran dan teori negara menurut Polybius. Polybius lahir sekitar tahun 200 sebelum Masehi di Megalopolis Arkadia, di mana pada saat itu adalah anggota aktif dari Liga Akean. Ayahnya, Lykortas, adalah orang terkemuka pemilik tanah dan politisi. Akibatnya, Polybius mampu mengamati tangan pertama urusan politik dan militer Megalopolis. Awalnya penulisan sejarah Romawi kuno diperkenalkan oleh Polybius, anggota dari kelas teratas yang mengatur pemerintah Yunani yang secara langsung mendapatkan wawasan tentang militer dan politik. Teori utama dari Polybius adalah teori perjalanan siklis atau siklis Verloc, yaitu teori perjalanan perputaran bentuk negara berbagai sebuah lingkaran tertutup yang didasarkan hubungan sebab akibat antara masing-masing bentuk negara. Bentuk negara tertua menurut Polybius adalah monarki, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh satu orang dengan bakat, kepandaian, dan keberanian yang muncul di antara orang-orang lain, atau primus inter pares. Pemerintahan ini dijalankan dengan baik, dengan berlandaskan pada keadilan. Namun pemerintahan ini kemudian dijalankan dengan tidak baik oleh penggantinya atau pewarisnya, dengan bertindak semena-mena dan demi kepentingan sendiri. Negara pemerintah ini disebut dengan negara tirani. Rakyat memilih dan mengangkat beberapa orang dari kaum cerdik pandai untuk memerintah. Maka muncullah bentuk negara aristokrasi. Pemerintahan aristokrasi ini kemudian mengalami kemunduran karena kaum cerdik pandai ternyata kemudian memerintah demi kepentingan tanpa memperhatikan kepentingan umum dan hukum yang berlandaskan keadilan. Bentuk negara ini disebut oligarki. Pemerintahan oligarki yang buruk menimbulkan perlawanan rakyat hingga memperoleh kemenangan yang kemudian membentuk pemerintahan rakyat. Pemerintahan ini dipegang oleh dan untuk rakyat yang disebut bentuk negara demokrasi. Apabila bentuk demokrasi mengalami kemunduran karena kemampuan pemerintah yang kurang dari rakyat sehingga muncul kondisi chaos, maka disebut bentuk negara holokrasi. Pemerintahan holokrasi ini menimbulkan keinginan rakyat untuk adanya perbaikan, kemudian muncul primus inter pares, seorang warga yang berani memimpin negara itu. Maka bentuk negara ini kembali menjadi monarki. Kedua yaitu ajaran dan teori negara menurut Cicero. Cicero dengan nama lengkap Marcus Tullius Cicero memiliki segudang prestasi. Cicero adalah seorang yang ahli negarawan, politisi, pengacara, dan orator. Namun tidak hanya itu, Cicero merupakan seorang filsuf yang dilahirkan di Arpium yang sekarang disebut dengan Arpino. Letaknya di Italia dan Cicero dilahirkan pada tanggal 3 Januari 106 sebelum Masehi. Sebagai seorang yang memiliki banyak prestasi, tentunya Cicero juga mengeluarkan banyak karya. Karya terbesar beliau yaitu bernama De Republica. Buku karya De Republica ini perihal yang dibahas yaitu perihal tentang republik, dan De Legibus. Untuk De Legibus ini perihal yang dibahas yaitu tentang undang-undang. Pada masa Romawi kuno, penggunaan bahasa Latin dan bahasa Yunani memiliki banyak pengaruh yang besar terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, Cicero terkenal karena penggunaan beliau dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin tersebut sangat baik. Dari tersebut, Cicero lebih terkenal di masyarakat. Cicero berpendapat bahwa
Sistem pemerintahan Romawi kuno yang terbaik yaitu yang berlandaskan rasio murni manusia, yakni kombinasi dari bentuk pemerintahan monarki, aristokrasi, dan republik dalam suatu concordia, ordinum, atau pemufakatan pemerintah dan mempresentasikan harmoni di antara kelas-kelas sosial. Jadi menurut Cicero, pemerintahan yang baik diaplikasikan pada masa Romawi kuno tersebut yaitu ajaran monarki, aristokrasi, dan republik. Cicero masih seperti masyarakat umumnya, dan senat di Roma yang masih mempertahankan sistem republik berbeda dengan Julius Caesar yang mengatakan bahwa sistem republik tidak ada faedahnya. Cicero ini berbeda dengan Julius Caesar. Julius Caesar berpendapat bahwa sistem republik tidak ada faedahnya jika diaplikasikan pada masa Romawi kuno. Akan tetapi Cicero lebih mendukung bahwa republik itu baik jika diaplikasikan pada masa Romawi kuno. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rifda untuk ajaran dan teori negara menurut Seneca. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yakni tentang ajaran dan teori negara menurut Seneca. Lucius Annaeus Seneca yang terkenal dengan nama singkatnya yaitu Seneca adalah filsuf Romawi klasik, negarawan, advokat, orator, penulis dan pengajar yang dilahirkan di Cordoba, Spanyol dari keluarga imigran Italia pada abad ke-4 sebelum Masehi. Ketika muda, ia belajar filsafat Stoa di Roma. Seneca mempercayai bahwa dunia diperintahkan dengan maksud yang baik menurut pikiran rasional, sedangkan ketenangan hidup dapat tercapai apabila menyesuaikan tatanan alam dan memenuhi kewajiban pada kerajaan Romawi. Penderitaan yang dialami seseorang harus diterima sebagai efek positif dari jiwa, maka dari itu penting bagi seseorang untuk belajar dan menarik pelajaran dari peristiwa yang dialaminya. Karya-karya Seneca tidak memberikan petunjuk yang jelas dan tetap tentang bentuk pemerintahan terbaik dan aturan politik. Namun, ajaran-ajarannya pada dasarnya merupakan reaksi terhadap kehidupan publik dan peristiwa politik yang menimpa kerajaan Romawi, yang menjurus pada kebobrokan dan krisis-krisis akhlak berupa korupsi, mementingkan kekayaan dan kemewahan pribadi, serta hedonistik. Negara Romawi dibagi menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh seorang praetor, yang mana dalam melaksanakan pemerintahnya banyak menggunakan ajaran kaum Stoa yang diciptakan oleh Zeno, di mana Seneca sendiri sempat mempelajari tentang filsafat Stoa. Ajaran kaum Stoa ini berperan sangat penting karena menyebabkan orang berpikir secara yuridis. Dasar teori kaum Stoa adalah mengenai hukum alam yang berprinsip dari pendapat bahwa akal ketuhanan yang abadi memerintah alam seluruhnya, sehingga diturunkan suatu ketentuan dalam negara yaitu undang-undang susila alam. Setelah kerajaan Romawi jatuh dan hancur, orang-orang mulai melepaskan diri dari adat kebiasaan luhur pada bangsa Romawi untuk mengabdi pada negara. Orang-orang mulai menjauhkan diri dari urusan kenegaraan dan mendalami kebatinannya. Dijelaskan pula, Polybius, Cicero, dan juga Seneca merupakan pemikir tentang teori ketuhanan atau disebut juga teori teokrasi, di mana inti ajaran dari teori ketuhanan adalah berbunyi lahirnya negara sudah menjadi kehendak Tuhan, sehingga kekuasaan yang ada di tangan raja merupakan kekuasaan yang ditakdirkan oleh Tuhan. Namun dalam perkembangannya, teori ini mengalami pergeseran bahwa kekuasaan atau authority yang dipegang oleh raja tidak langsung dari Tuhan, melainkan raja hanya sebagai wakil Tuhan yang berkewajiban melaksanakan kehendak Tuhan untuk menegakkan nilai etis dan moral manusia menuju suatu kebahagiaan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.